Dalam sebuah kisah menceritakan tentang dialog antara anak muda yang berangkat dari ujung Sumatera Utara dengan Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku. Dalam diskusinya, anak muda tersebut bertanya kepada Bung Karno, apa sesungguhnya makna daripada partai politik? Dengan spontan, Bung Karno menjawab dengan bahasa Belanda. Politik adalah marktvorming, artinya pengumpulan kekuatan, dan marktaanwending, yaitu penggunaan kekuatan. Apa toolsnya? Toolsnya adalah partai politik. Kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah partai tidak akan ada perbedaan antara profesor yang mengajar di ruang kelas dengan masyarakat yang menjadi tukang las. Semua sama rata, semua tidak ada yang berbeda. Selamat datang di Alenia keempat bersama saya, Arif Fadilah. Bung Karno yang kita kenal sebagai proklamator Indonesia memulai karir politiknya sejak di usia muda. Dirinya tinggal di rumah salah satu pimpinan daripada Syarikat Islam, yaitu Hos Cokroaminoto. Hos Cokroaminoto merupakan mentor penting bagi tumbuh dan berkembangnya anak muda seperti Bung Karno. Tentu bukan hanya Bung Karno, masih banyak tokoh-tokoh muda yang lahir kala itu. Hos Cokroaminoto mengajarkan banyak hal terhadap Bung Karno, baik berkaitan dengan politik, tentang pergerakan nasional, tentang ideologi, maupun tentang strategi politik melawan Belanda kala itu. Di gubuk Hos Cokroaminoto, Soekarno memulai menulis artikel. Tepatnya pada tahun 1921 terbitlah tulisan pertama Bung Karno yang dimuat di koran Utusan Hindia, di mana kita ketahui bahwa koran tersebut adalah koran milik Syarikat Islam. Tulisan-tulisan Bung Karno seringkali berisi tentang muatan kritis, perlawanan terhadap kolonialisme, dan menyuarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Dari sinilah Bung Karno mulai dikenal di kalangan luas, terutama di kalangan aktivis pergerakan waktu itu. Dan pada tahun 1927, Bung Karno mendirikan sebuah partai yang bernama PNI atau Partai Nasionalis Indonesia, yang tentunya bertujuan untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia dan non-kooperatif terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Di partai itulah Bung Karno menjadi tokoh sentral gerakan kemerdekaan Indonesia. Karena aktivitas politiknya, Bung Karno tentu menjadi sorotan pemerintah Hindia Belanda waktu itu, dan beberapa kali ditangkap dan diasingkan. Akan tetapi, apa yang Bung Karno lakukan kala itu? Semakin banyak pengalaman, penahanan, dan pengasingan justru membuat Bung Karno ini makin dewasa dan makin kuat. Berbeda toh dengan anak-anak zaman sekarang. Baru dicubit oleh gurunya, lapor ke Komnas HAM. Dan kita ketahui bersama bahwa puncak karir Bung Karno adalah bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini menandai telah berhentinya penjajahan Belanda dan Jepang dan menjadi titik awal mula berdirinya Republik Indonesia. Dalam video ini sebenarnya gue cuma pengen ngomongin tidak ada proses yang singkat dalam sebuah revolusi yang besar. Artinya tidak akan bisa 2 hari masuk partai langsung jadi ketua umum. Kutipan Bung Karno yang sering kali kita dengar berkaitan dengan anak muda, yaitu beri aku 1000 orang tua maka akan aku cabut Semeru dari akar-akarnya, dan beri aku 10 pemuda maka aku akan guncang dunia. Dalam kutipan ini, Bung Karno meyakini bahwa ada potensi yang besar dalam diri anak muda, meskipun tetap harus belajar tentang kebijaksanaan, tentang pengalaman,
terhadap orang tua. Anak muda memiliki energi, semangat, dan keberanian untuk sebuah perubahan yang besar di bangsa Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa benar ketika kita mengumpulkan 10 pemuda, maka bisa mengguncang dunia? Kayaknya kok saya nggak yakin ya, ketika melihat anak-anak muda yang mungkin hari ini kita bisa lihat di lampu merah dengan cat silvernya, atau orang-orang yang barangkali minim dari situasi atau lingkungan pendidikan. Meski ini menjadi tantangan dan PR pemerintah kita, bagaimana caranya mendekatkan pendidikan terhadap anak-anak muda yang mungkin masih terisolir. Oke, coba kita urai satu-satu. Dalam konteks politik, pada tahun 2024 anak muda berbondong-bondong untuk ikut terlibat dan berkontribusi dalam pilpres atau pemilihan presiden. Semua antusias untuk sat-sat melakukan joget gemoy dan diaminkan sebagian besar anak muda Indonesia. Angka tetapi menjadi anomali ketika kita membaca dan melihat keterpilihan anak muda dalam perebutan kursi DPR Republik Indonesia. Dalam kurun waktu 1999 hingga 2024, pada tahun inilah kita mengalami penurunan yang sangat luar biasa tentang keterpilihan anak muda di kursi DPR. Coba kita bacakan ya. Saya mencatat data yang dikeluarkan oleh CSIS melalui Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial, yaitu Arya Fernandes. Pada pemilu 1999, keterpilihan anak muda mencapai 16,0%. Tahun setelahnya, pemilu 2004 mencapai 17,3%. Dan mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2009, yaitu 23,2% keterpilihan anak muda. Lalu turun kembali di 2014 dengan total 17,7%, dan 2019 penurunan lagi, yaitu 16,0%, dan pemilu 2024 yaitu 15,0%. Ini berbanding terbalik dengan data yang diluncurkan oleh KPU, yaitu 55% pemilih pemula atau pemilih muda. Lalu pertanyaan selanjutnya, why? Kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Apa kualitas anak mudanya yang kurang atau orang tua yang lebih dominan? Coba jawab di kolom komentar. Sudah ditulis? Nah, oke, kita lanjut. Coba lihat peranan anak muda sebelum merdeka hingga tahun 98, kerusuhan 98 loh ya. Itu sangat luar biasa, mereka sangat heroik. Nggak ada kompromi-kompromi, apalagi berkompromi dengan Mahkamah Konstitusi. Gue udah nyatat beberapa potret gerakan anak muda dari tahun 1908 hingga 1998. Oke, pada tahun 1908 mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia mendirikan Budi Utomo, di mana ini menjadi wadah perjuangan pertama di Indonesia yang memiliki struktur organisasi yang modern. Yang kedua, pada tahun 1928 seluruh pemuda berkumpul, baik dari pelajar maupun non-pelajar, untuk bersumpah berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu, yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pada tahun 1945, anak-anak muda berkumpul menculik Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok untuk mendorong percepatan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, akhirnya Bung Karno menyetujui dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1966, gelombang mahasiswa menuntut 3 hal yang kita kenal dengan Tritura, yang mengakhiri masa kepemimpinan Soekarno dan melahirkan Orde Baru masa Soeharto. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, kritik terhadap Orde Baru mulai bermunculan. Di antaranya seruan golput pada tahun 72, demonstrasi yang berujung pada kerusuhan pada Januari 1974, dan aksi-aksi yang berujung pada pendudukan kampus-kampus oleh militer pada tahun 1978. Coba bayangkan, anak-anak muda waktu itu berperan sangat luar biasa demi
tumbuh dan berkembangnya sebuah bangsa. Yang terakhir, pada tahun 1998, anak muda dan aktivis mahasiswa waktu itu turun ke jalan, menduduki gedung DPR MPR dan memaksa untuk lengsernya Soeharto yang kala itu diduga melakukan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu kita sebagai anak muda hari ini apakah cukup diam dan menikmati cerita heroik semacam tadi? Atau kita ikut berkontribusi dalam sebuah perjuangan panjang bangsa ini? Tulis di komentar dan nantikan video selanjutnya.